Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam, Ibu Handai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Sebaliknya, Alhamdulillah, Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah keadaan saya sehat. Jadi Pak Herman, sebelum kita Pak Herman melakukan coaching gitu ya, sebagai awal saya akan menjelaskan tentang penilaian coaching ya. Jadi coaching ini ada penilaiannya, bagaimana proses coaching itu berlangsung sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian bagaimana kemitraannya, proses kreatif dan mendorong coaching itu menemukan solusi seperti itu. Ya, Ibu. Sebelumnya saya akan menanyakan ya beberapa pertanyaan. Uh, Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Untuk pengembangan kegiatan kucing di sini, saya akan mengembangkan terkait dengan ini, Bu ya, pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya. Terus kemitraan, Bu ya, yang akan saya tingkatkan. Terus saya akan menjadi pendengar yang aktif, Bu ya. Di samping itu untuk kehadiran penuh. Jadi hampir semua aspek ya Bapak ya yang ingin Bapak. Mudah-mudahan gitu. Untuk kegiatan coaching ini kompetensi mana yang spesifik ingin diamati oleh saya? Mungkin yang paling utama saya akan menjadi pendengar aktif, Bu ya. Itu yang kedua ya, memaksimalkan potensi yang sudah ada gitu ya. Mungkin gitu. Baiklah kompetensinya. Tujuan yang Bapak miliki dari mengembangkan kompetensi tersebut? Ya untuk tujuan saya berharap ketika ada kegiatan kucing yang saya lakukan, saya memberikan apa istilahnya sedikit motivasi dan memberikan solusi terbaik untuk kegiatan ke depan gitu, Bu. Tujuannya wow luar biasa ya. Kemudian strategi apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Nah untuk strategi saya akan apa istilahnya Cara-caranya? cara-caranya, Bu ya, terkait dengan kegiatan coaching tersebut. Saya akan menjadi coach yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan yang saya ajak diskusi itu. Oke, baiklah Bapak. Demikian percakapan pasca ya observasi. Semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar. Dipersilakan kepada Pak Herman untuk melakukan kegiatan coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Lilis. Waalaikumsalam Pak Herman. Selamat siang dan apa kabar hari ini? Ya, selamat siang menjelang sore kali ya Pak ya, sebentar lagi mau sore ini. Ya, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Gimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya Ya, dalam uh, proses pendidikan ya. Uh, saya dengar kemarin ada informasi bahwa Bu Lilis ingin berdiskusi dengan saya. ya betul Pak. Saya mudah-mudahan Bapak juga ada waktu ya, sekitar 10 atau 15 menit Pak untuk saya bisa
bercerita Pak tentang permasalahan yang saya hadapi. Ya, insya Allah selalu siap. Ya, yang ini yang ingin Ibu Lilis diskusikan itu tentang apa, Bu Lilis ya, kalau boleh tahu? Iya, jadi gini ya Pak ya. Jadi di sekolah saya gitu kan ada berapa kelas ya? 6 kelas ya Pak. Nah, ada satu kelas ya Pak yang menurut saya itu rada beda Pak dengan kelas yang lain gitu, terutama dari segi keaktifan Pak. Jadi di kelas tersebut ya hampir semua siswa itu Pak tidak aktif gitu. Beda dengan kelas-kelas yang lain gitu. Jadi itu sih Pak yang membuat saya itu bingung dalam menghadapi siswa-siswa tersebut gitu di kelas itu. Itu Pak Oh iya. permasalahannya. Oh itu. Ya, sebelum kita diskusi, Bu ya, saya mau tanya dulu tujuan Ibu yang Ibu inginkan dari diskusi kita itu apa? Ya, jadi harapan saya itu ingin mendapatkan solusi gitu Pak ya. Dari hasil percakapan kita kali ini mudah-mudahan Pak Herman bisa memberikan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi itu Pak. Nah, eh, apa yang mungkin dan akan ditingkatkan terkait hal tersebut dan apa yang akan dilakukan Bu Lilis? Ya. Baik Pak, jadi yang akan saya lakukan terkait apa namanya kelas ya Pak, karena ini kan bukan masalah, bukan eh siswa, tetap bukan 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 permasalahannya bukan satu dua siswa gitu Pak. Ini hampir satu kelas ya Pak. Jadi kayak kompak gitu itu di kelas itu Pak. eh jadi eh memang dari awal juga ketika saya bertanya kepada kelas itu mengenai eh apa namanya apa yang mereka model pembelajaran apa yang mereka inginkan gitu ya ketika saya mengajar gitu. Jadi kelas tersebut itu beda dengan kelas yang lain gitu Pak. Hampir semuanya mereka itu menjawab mereka itu hanya ingin model pembelajaran itu Pak. Jadi mencatat aja gitu. Kalau kelas yang lain kan mereka senangnya diskusi gitu ya Pak ya. Tetapi kelas itu memang hampir semuanya memang dari awal pembelajaran juga ketika saya bertanya itu ya hampir semuanya menjawab mereka itu senang mencatat gitu. Nah itu. Jadi yang saya bingungkan gitu ya dengan mereka bukan masalah mencatatnya gitu. Karena kan mungkin tiap tiap kelas itu ya tiap anak itu kan mempunyai apa namanya uh, gaya belajar yang berbeda gitu ya. Itu kan kita sebagai guru juga kan harus tahu gitu, harus bisa memaklumi dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda ya tidak salah juga sebenarnya apa ya. Cuman yang saya bingung itu apakah mereka itu dengan mereka tidak aktif terutama ya di kelas itu kan kurang aktif ya. Apakah dengan diamnya mereka, tidak aktifnya mereka itu apakah paham atau tidak gitu tentang materi yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi dengan mereka tidak aktif kan mereka hanya diam. Jadi saya juga bingung mereka itu diam itu paham atau tidak gitu. Itu sebenarnya Pak yang jadi yang membuat saya itu bingung, bukan masalah mencatat atau tidak karena mungkin itu kan setiap anak itu kan mempunyai gaya belajar masing-masing ya. Tinggal kita kan sebagai guru bagaimana kita mengikuti keinginan anak selagi itu memang positif ya kita harus ikuti gitu. Cuman itu saja Pak yang membuat saya itu bingung terhadap kelas tersebut dengan tidak aktifnya mereka di kegiatan pembelajaran itu. Ketika saya menjelaskan materi mereka itu selalu diam. Nah itu apakah diamnya mereka itu paham atau tidak itu sebenarnya Pak permasalahannya. Nah, itu Bu Lilis. Nah, uh, kalau boleh tahu nih Bu, itu di antara 6 kelas itu ada di kelas yang mana Bu ya? Atau Iya, di tingkat yang mana? iya. Jadi dari keenam kelas itu ada di kelas 3 Pak. Gitu. SD Ibu ya?
Iya. Oh, di SD ya. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kapan hal tersebut bisa dilakukan? Apakah mungkin hal tersebut uh, jauh sebelum ibu di ajaran baru ini ya, Iya. di ajaran baru ini, apa sudah berlangsung atau sebelumnya gitu? Iya. Jadi apa namanya? Jadi itu terjadi apa namanya? Sebenarnya udah terjadi gitu, Pak. Gitu. Jadi sebelumnya juga mereka memang seperti itu dan sekarang juga masih seperti itu gitu. Gitu. Itu, Pak. Nah, oke, luar biasa ya terkait dengan permasalahan yang Ibu Lilis hadapi. Memang ketika ada permasalahan apa istilahnya kompleks ya, apalagi di di sekolah dasar ya mungkin yang masih apa masih istilahnya butuh perhatian penuh, apalagi kita sebagai guru dianggapnya sebagai pengganti orang tua di sekolah ya, yang masih ingin dimanja. Mungkin dari uh, hampir hampir semua siswa mungkin di kelas 3 Bu ya, Iya. ada potensi yang muncul di siswa tersebut Bu. Kalau potensi mungkin ya tiap anak ya mungkin mempunyai potensi yang berbeda-beda ya Pak ya. Artinya ini saya lebih ke apa namanya? Jadi potensi anak itu ya memang di kelas tersebut mempunyai potensi yang berbeda-beda gitu Pak. Memang ada gitu ya Pak, ada yang suka seni gitu ya, ada juga yang suka olahraga gitu. Itu potensi-potensi yang ada di kelas tersebut gitu. Kalau kita berbicara tentang potensi gitu ya Pak. Nah, kalau dari yang tadi saya jelaskan, kalau dari segi pembelajarannya memang mereka itu kurang aktif gitu di kelas tersebut. Ya, uh, luar biasa ya Bu Lis. Ya terkait dengan permasalahan itu, kira-kira ketika sebelum berdiskusi dengan saya, apa ada apa istilahnya pemikiran lain ketika ada permasalahan seperti ini, siapa saja yang akan dilibatkan sama Bu Lilis selain berdiskusi dengan saya? Ya, baik yang akan saya libatkan yang jelas peserta didik tersebut ya Pak ya. Selanjutnya mungkin saya akan melibatkan guru kelas ya atau wali kelas gitu karena memang saya ingin berkolaborasi juga dengan wali kelas tersebut membicarakan tentang masalah ini ya gitu. Jadi kita mencari solusi bersama gitu Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu di kelas tersebut bagaimana gitu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelas gitu Pak. Ya itu mungkin ya. Ya. Ada lagi Bu Lilis? Ya. Dan mungkin ini Pak ya dari segi pembelajarannya mungkin ya Pak ya. Selain saya juga akan berkolaborasi juga dengan wali kelas, mungkin saya juga akan dari kegiatan atau dari apa namanya um, uh, model pembelajarannya mungkin ya Pak. Jadi saya akan lebih banyak mengadakan ini Pak, apa presentasi mungkin ya. Jadi agar anak di kelas tersebut aktif gitu, baik itu presentasi kelompok atau individu gitu ya. Jadi mungkin selama ini saya itu lebih ke untuk kegiatan presentasi itu jarang gitu. Jadi untuk sekarang mungkin saya akan banyak melibatkan anak untuk aktif gitu dengan cara saya itu akan memberikan tugas presentasi baik itu individu ataupun kelompok di kegiatan pembelajaran gitu
agar anak tersebut aktif gitu Pak. Karena dengan kita memberikan tugas kan otomatis anak tersebut pasti mau nggak mau kan gitu akan melaksanakan itu gitu. Ketika mereka malu ataupun apa, kalau misalkan kita berikan tugas presentasi kan mereka itu pasti akan melakukannya, dan dengan cara itu mudah-mudahan mereka bisa terbiasa gitu ya Pak ya, bisa terbiasa Betul, ketika betul. kita sering mengadakan kegiatan atau tugas presentasi gitu, baik itu individu maupun kelompok. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan gitu. Solusi mungkin ya Pak yang saya akan lakukan untuk membuat kelas tersebut menjadi aktif gitu Pak. Luar biasa tujuan ke depan Bu Lilis ya. Iya. Mudah-mudahan tujuan yang akan dilakukan Bu Lilis berjalan dengan baik dan ada dukungan dari semua pihak ya, termasuk dari guru kelasnya ya Bu Lilis ya. Iya. Ya. Untuk mempersingkat waktu Bu Lilis, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Bu Lilis ya. Yang bisa Ibu dapatkan dari diskusi ini terkait dengan masukan atau hal yang lain atau ide yang Bu Lilis dapatkan dari diskusi ini apa? Baik Pak Herman, jadi yang sudah saya dapatkan ya dari percakapan kita kali ini, alhamdulillah ya Pak, saya sekarang sudah mendapatkan solusi gitu ya. Yang tadinya saya bingung gimana nih cara menghadapi anak tersebut, kelas tersebut bukan anak ya Pak, agar aktif gitu. Dengan adanya obrolan kita kali ini, saya serasa diberikan dibukakan pikiran saya gitu untuk melaksanakan kegiatan uh, terutama solusi gitu ya dalam menghadapi dalam memecahkan permasalahan saya, yaitu dengan cara yang tadinya saya tidak kepikiran, akhirnya saya kepikiran, yaitu dengan cara saya sering melaksanakan kegiatan presentasi di kelas gitu ya Pak. Nah itu mudah-mudahan solusi yang baik yang akan saya laksanakan nantinya Pak, agar kelas yang tadinya kurang aktif ya Pak, mudah-mudahan nanti menjadi aktif gitu, karena itu yang saya harapkan di kelas tersebut itu Pak. Iya, luar biasa Bu Lilis ya. Ya tidak terasa ya Bu Lilis ya, kita di penghujung diskusi ya, semoga ke depan untuk kelas 3 ya yang di tingkat sekolah dasar menjadi kelas yang lebih baik lagi ya. Ya, baik. Baik, Terima kasih ya baik, Pak baik. Herman atas Ya, solusinya. ya Ibu. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum Ibu, mangga. Ya. Waalaikumsalam Pak Herman. Ya, Bu Handayani sudah selesai kegiatan coachingnya. Alhamdulillah ya, kegiatan coachingnya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman dan Ibu Lilis yang telah menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan coaching. Saya kepada Pak Herman, Bapak Herman, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching bersama Bu Lilis? Alhamdulillah Bu ya, ketika diskusi dengan Bu Lilis, ya mudah-mudahan ketika ada permasalahan seperti ini, bukan hanya Bu Lilis saja yang bisa memecahkan permasalahan, tetapi buat kita sebagai pendidik juga Bu ya, terkait dengan solusi dengan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran diberikan bukan tugas yang membebankan siswa Ibu ya, tetapi dengan cara diskusi individu ataupun diskusi kelompok gitu, supaya siswanya lebih aktif lagi Ibu ya. Oke, seperti itu. Jadi semoga kita semua ya Pak ya dapat menemukan solusi ketika kita bertemu dengan suatu permasalahan. Kira-kira nih hal apa yang telah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi untuk mencapai tujuan
dari coaching yang telah dilaksanakan? Nah, dari kegiatan coaching tadi, alhamdulillah dengan diskusi dengan Bu Lilis, saya menjadi apa, mendengarkan aktif ya Bu ya, ikut dengan kemitraan dan proses yang kreatif dari Bu Lilis tersebut ya, dan memaksimalkan apa yang dimiliki baik dari Ibu Lilisnya ataupun dari siswanya itu sendiri. Mungkin itu Bu. Wah, Bapak. Baik, jadi pada kegiatan observasi ini, saya melihat Bapak telah mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya dengan Bu Lilis, percakapannya berjalan dengan sangat baik. Kemudian dalam kegiatan coaching ini Pak Herman mampu memberikan motivasi sehingga terlihat gitu ya dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya, kemudian arah kreativitas dan juga kemitraannya seperti itu. Juga kompetensi yang ingin dikembangkan gitu ya terlihat dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan dan juga membantu coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sudah sangat luar biasa Pak Herman ya. Terima kasih Bu. Kedepannya nih kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan setelah Pak Herman melakukan coaching hari ini pada kesempatan ini? Ya untuk ke depan saya akan selalu belajar dan terus belajar terkait dengan coaching ini ya Bu ya, dan mencari referensi-referensi yang lain terkait dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kembangkan dengan potensi yang ada di diri kita sendiri. Itu Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak Herman atas obrolan kita siang hari ini. Semoga itu juga dapat berdampak pada diri saya, dapat terus belajar. Amin. Amin. Semoga kedepan kita semua semakin baik. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.